berkata, saya syukuri itu. Saya bersyukur dengan Tuhan. Tapi ingat saudara sekalian, kematanganmu dengan dia tidak pernah bisa ditipu. Dan itu butuh proses waktu. Orang lompat nggak bisa. Sekolah ini juga tidak membuat Anda lompat, nggak bisa. Mungkin secara pengetahuan mempercepat banyak hal. Tapi proses pematangan hidupmu bergantung masing-masing kita apakah engkau setia dan sabar berjalan dengan Tuhan atau tidak. Jadi kalau Anda ingin sekali cepat-cepat keluar, ini beberapa pertanyaan, ingin keluar dari padang gurun. Tuhan tahu kapan harus keluar kok saudara, tenang aja. Ngerti ya? Dia tak, percayakah Anda bahwa Allah itu berdaulat atas kehidupan kita? Ya. Kita mesti percaya bahwa dia Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan kita. Memang saya tahu roti dan air serba sedikit. Es pas itu tidak enak. Semua orang butuh kelonggaran. Anda punya pakaian coba. Baju kita ini lebih longgar daripada kita enggak saudara? Ada orang yang, ya maaf ya saudara ya, uangnya kurang, beli baju ketat. Kenapa? Bahannya kurang. Musernya kelihatan. Saya selalu berkata, ini orang miskin sekali. Beli bahan untuk cukup nutupi badan aja kagak bisa. Saya dulu sering kali lihat ada orang-orang Kristen yang di rumahnya itu gambar perempuan pakai bikini, pakai apa gitu ya. Saya bilang gini, kamu tuh kok membawa roh kemiskinan toh dalam rumah tanggamu. Dia bilang, apa Pak? Maksudnya apa kok? Apa Pak merasakan ada roh kemiskinan? Oh, bukan hanya merasakan, saya lihat itu. Loh, dari mana? Lihat perempuan ini, saya bilang. Beli pakaian utuh aja kagak bisa, kamu pasang di sini. Ini rohnya nular, kamu nanti miskin kayak dia, ayo. Oh gitu ya Pak ya katanya, terus dilepas. Kalau saya ngomong gini, kamu cabul ya, marah. Ya kan saudara, orang kan gitu kan. Cabul nih, marah. Ya diomongin dalam bentuk lain aja saudara. Nah orang kalau sudah miskin, orang tuh takut miskin. Waduh. Anda tahu ya, saya mau beritahu terus terang. Ini kemiskinan itu. Ada orang-orang yang sampai trauma dengan kemiskinan, saudara. Benar. Karena mereka melihat kemiskinan itu mengerikan. Dan sampai trauma, ini ada dalam dunia kita ini ada begitu banyak ekstrim ke ekstrim. Saya pernah jumpain di gereja kami. Sampai sekarang masih setia orangnya di gereja. Baik sekali. Jadi baik. Waktu mau nikah, itu kan ada janji nikah. Dulu kami kalau janji nikah ngikuti gereja lain, ya. Kita setia dalam kaya dan miskin, sehat dan sakit. Sekarang saya rubah pakai ayat firman, saudara. Istri harus begini-begini, suami begini, tak rubah karena banyak yang komplain sebetulnya. Pak, kok itu dari mana? Pak, ikuti firman aja. Nah, tak rubah sendiri. Nah, akhirnya pada waktu itu orang ini konseling pernikahan. Terus dia berkata gini, Pak, saya minta satu hal. Kenapa? Saya tidak mau mengucapkan dalam keadaan kaya ataupun miskin. Saya mintanya kaya dan makin kaya. Serius loh saudara, yang perempuan. Saya kaget. Loh kenapa? Saya ini takut miskin Pak, terus terang. Jujur, ini saya baru nemuin satu loh, seumur-umur pelayanan baru sekali ini orang jujur. Saya terus terang takut miskin. Saya melihat kemiskinan itu mengerikan, saya tidak mau miskin Pak. Makanya dia menangkap kebenaran secara mentah ya. Dia bilang, saya nggak mau mengucapkan kaya ataupun miskin Pak. Saya mau kaya dan makin kaya. Supaya kami tetap kaya. Nah, itu jujur ya. Nanti saya beritahu saudara apa yang perlu itu. Tapi orang itu ngomong gitu. Nah, saya bilang, bagaimana kalau suamimu mengalami proses Tuhan? Dan ternyata betul dalam hidup suaminya diproses Tuhan luar biasa. Sampai nggak punya apa-apa saudara. Tapi rupanya itu roh spirit. Jadi waktu kami doakan, saya bilang, waduh, kalau kamu nggak mau sampai begitu, saya ngomong sama suaminya loh, ini gini loh keadaannya. Kamu mau istri begini? Wah saya nggak tahu Pak kalau gini keadaannya. Tapi gimana? Undangan sudah disebar semua. Kurang 2 hari mereka kawin saudara. Ayo kalau Anda jadi hamba Tuhan, apa yang Anda buat? Ini
Konselingnya beres, tapi terakhir baru dia ngomong, kurang 2 hari mau kawin. Saya bilang, kalau aku berkati kamu, janji nikahnya nggak ada. Kamu nggak janji, kamu nggak komit. Kalau suamimu mendadak diproses Tuhan, ngalami kayak begitu, sampai kamu kurang, kamu gimana? Ya, nggak bisa nerima. Suaminya bilang, waduh, bingung. Makanya kalau Anda mau menikah, coba tanya sama pasanganmu itu detail, saudara. Ya, karena tiba-tiba gini kan nyusahkan pendeta ini. Lalu, ya ini bagusnya ya, kalau Anda dengan Tuhan itu, kuasa Allah itu luar biasa. Saya ajak nyembah Tuhan, kita nyembah itu pelepasan, saudara. Dan itu keluar itu spirit dalam geram itu. Akhirnya dari proses itu ya, ketahuan itu sebetulnya roh yang ngikat dia. Sampai muncul itu seperti itu, saudara. Nangkap ya. Begitu dilepaskan, dia berkata, waduh Pak, lega saya siap sekarang. Dan ternyata betul, suaminya itu proses bisnisnya bukan naik, tambah turun sudah sejak menikah. Dan tapi dia sudah ngerti kan, justru sekarang saya melihat yang memberikan kekuatan banyak itu istrinya. Ditopang terus sehingga kuat. Sekarang saya mulai melihat dia mulai naik lagi. Dan Tuhan mulai berkata, kasih dia uang sekian juta untuk dia pakai tambahan untuk modal kerjanya. Dia kaget saya kasih duit, saudara. Saya bilang, Tuhan bilang, waktumu sudah tiba, kamu diangkat Tuhan sekarang. Wah, happy keluarganya. Puji Tuhan. Dan tiba-tiba itu kerjaan ordernya banyak sekali. Saya pernah ngalami. Jadi saudara sekalian, itu butuh kesabaran ya. Untuk Anda bisa mendapatkan tuaian seperti yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Kalau Anda tidak sabar, Anda tergesa-gesa, Anda ingin segera selesai, malah nggak selesai. Makanya Alkitab berkata, biarkan itu ketekunan itu memperoleh buahnya yang matang. Biarkan itu. Karena itu mematangkan kehidupanmu. Kalau sudah waktunya, ingat gini ya, percayalah bahwa Allah itu bukan bapak yang suka meng-abuse anaknya. Jangan percaya bahwa dia bapak yang kejam yang selalu cari perkara dengan anaknya. Jangan. Dia bukan bapak yang suka meng-abuse anaknya. Dia bapak yang luar biasa. Dia bapak yang baik. Tetap jadilah seorang penabur yang luar biasa. Nah, sekarang ada masalah di sini. Pak, bagaimana kalau kami ini ya hidupnya memang kekurangan. Kami mengalami akan masalah apa yang harus kami hadapi. 2 hal yang biasanya dihadapi oleh orang ketika dia diajak bicara soal tuaian. Yang pertama, masalah pertama adalah dia tidak punya apa-apa. Orang berkata, saya nggak punya apa-apa, Pak. Yang kedua, bukan hanya nggak punya apa-apa, saya minus. Yaitu saya ini punya hutang. Nah, saya mau ngomong 2 hal ini, saudara. Kalau Anda tidak punya apa-apa, itu bohong sebetulnya. Anda pasti punya. Tapi Anda anggap itu tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Ya. Jadi mestinya ya punya. Janda yang dililit utang itu kan ditanya sama Nabi Tuhan, kamu punya apa? Ya minyak sebuli-buli kecil. Tapi itu tidak ada artinya. Karena saudara anggap tidak ada nilainya. Yesus ketika memberi makan 5.000 orang laki-laki. Dia tanya, apa yang ada padamu? Cuman 5 roti dan 2 ikan. Apa artinya? Nah, kalau Anda berkata, saya nggak punya apa-apa, Pak. Salah. Mesti punya. Tetapi Anda anggap terlalu kecil. Nah lihat, Allah memberikan benih, biji juga kecil, saudara. Tabur itu. Yang kedua, gimana kalau orang punya utang? Nah, sampai sekarang ini masih ribut di mana-mana. Pak, apa nggak boleh utang? Kenapa? Karena sistem dunia ini mengajari kita untuk utang. Kalau Anda lihat ya, semuanya didesain supaya kita ini jadi orang berhutang. Di Amerika itu lucu. Satu hari saya iseng-iseng ya. Saya di Amerika di rumahnya Pak Adi, jalan-jalan itu diajaki sama teman lihat perumahan baru yang sedang dibangun. Bagus, sambil saya cari ide karena lagi bangun rumah tambahan di sebelah, cari ide saudara. Saya masuk lihat desainnya gitu ya. Dari pembicaraan itu, orang itu di Amerika gini, kalau Anda bayar kontan, itu mereka kurang bahagia.
Kenapa? Karena bank merasa tidak bisa muter uangnya. Dan orang berkata, yang ngaco kami ini adalah orang-orang Asia. Orang Hong Kong, orang Taiwan, orang Jepang. Datang bawa uang kontan. Bayar beli rumah kontan. Jangan, utang aja. Dan kalau Anda mau beli misalnya ya, kalau saudara itu punya rekor utang yang bagus, jadi Anda penghutang yang setia, itu dengan gampang diutangi lagi. Jadi track recordnya itu track record utang. Sudah jadi budaya sekarang. Kartu kredit. Ini juga utang kan saudara? Itu Anda dipacu untuk Anda tidak punya uang, tapi gesek terus saja. Terus tanda tangan, gesek tanda tangan, gesek tanda tangan. Akhirnya kena masalah. Nah waktu KKR di Semarang yang lalu di stadion itu kan syaratnya kalau mau jadi konselor tidak boleh punya utang. Itu yang protes banyak. Ada pendeta protes, pendetanya protes. Kenapa kok tidak boleh utang? Kita kan orang kerja. Loh, saya mau tanya gitu, utang itu enaknya apa tuh? Gagahnya di mana sih punya utang? Orang berhutang, gagahnya di mana? Kok dibelain sampai kayak begitu? Saya beritahu ya saudara ya, di Amerika 10 besar penyebab perceraian. Satu di antaranya masalah kartu kredit. Jadi orang menggunakan kartu kredit semau-maunya, akhirnya nggak bisa bayar. Istrinya nggak tahan minta cerai. Kenapa? Suaminya kerja, istrinya di rumah, ditagih terus sama bank. Yang stres istrinya minta cerai. Itu masuk 10 besar penyebab perceraian di Amerika. Dan di Amerika seperti Anda ketahui sudah gila-gilaan ya. Katanya setiap 2 pasang suami istri itu 1 mesti cerai. Jadi separuh orang Amerika itu cerai. Dan 10 besar adalah kartu kredit. Jadi utang itu penghancur rumah tangga yang mengerikan sekali. Nah sekarang mari kita lihat beberapa ayat supaya jelas semuanya. Amsal 22 ayat 6 dan 7. Silahkan dibaca. Orang kaya menguasai orang. Nah kalau Anda lihat ayat sebelumnya, didiklah orang muda menurut jalan, itu hubungannya apa sebetulnya? Ya hubungannya anak-anak sekarang harus dididik, jangan jadi tukang utang. Alkitab berkata orang kaya menguasai apa? Orang miskin. Orang yang berhutang jadi apa? Budak orang yang ngutangi. Jadi di Amerika itu isinya apa? Budak-budak keren saudara. Gitu. Semua rumah mereka, mobil mereka, utang semua. Budak nggak mereka? Budak. Menurut saya itu bagian dari skenario besar antikris, saudara. Dibiarkan sampai orang itu seperti dia menurut saya ya, ngambil seperti Yusuf. Dibiarkan sampai habis semua harta mereka. Lalu tinggal tunggu tanggal mainnya. Dia diambil, dibeli tubuhnya. Saya yakin itu bagian dari skenario besar antikris. Anda tahu Amerika Serikat pemerintahnya itu utangnya gede sekali. Itu kalau semua orang yang nyimpen uangnya di bank di Amerika, orang-orang dari Timur Tengah, orang-orang Arab, orang-orang Yahudi. Hari ini mereka berkata, ambil uang kita, bangkrut negara itu. Anda bisa bayangin USA bangkrut. Dan menurut saya akan terjadi. Pak Yusak nubuatin itu Babel sebetulnya, Amerika. Akan dijungkir balikkan oleh Tuhan. Tapi itu skenarionya setan. Kalau Amerika jatuh, seluruh dunia kolaps, saudara. Hancur semua. Nah kalau sudah hancur, mereka berkata, ditata ulang yuk dunia. Tapi siapa yang kuasai? Antikris, saudara. Lalu orang diatur, nggak usah pakai uang kontan lah. Nggak usah pakai ini, banyak resikonya. Kasih chip di tubuh kita. Dan sekarang itu secara teknologi sudah ditemukan. Kecil sekali mikrochipnya dimasukkan. Dan itu lebih aman sebetulnya ya. Kalau Anda lihat secara kegunaannya hebat sekali. Anda mau nodong rampok orang, rampok apa? Paling barang toh, perhiasan toh. Tapi itu bisa dibuat sehingga Anda kontak dengan siapapun itu termonitor toh. Tinggal, itu kan ada frekuensi tertentu yang dipakai, itu kan dengan gampang ketahuan ini siapa. Anda mau lari kemanapun, ketahuan dikejar, itu kan pakai satelit. Anda mau
sembunyi di lantai ke-13 di bawah tanah, tetap ketahuan saudara. Jadi orang akan dibuat berkata, ini sistem aman dunia. Tapi itu kerjaannya antikris. Ayo, Anda yang ikut begitu-begitu dan berkata, kamu miliknya setan. Jadi mulai sekarang itu ya, cari Tuhan segenap hati saudara. Karena itu akan terjadi. Ini sudah di structure, menurut saya begitu. Indonesia, lihat. Kemarin saya dengerin Kwek Kiangi diwawancarai. Dia bilang, kita gak ada pilihan lain, harus tunduk dengan IMF. Saya maunya dolar itu di atas rupiah dibuat fixed rate, kayak Malaysia. Sudah, setiap dolar sekian. Ya mudah-mudahan $1 sebenarnya Rp1 misalnya. Wah kita kaya raya mendadak saudara ya. Di fixed rate. Tapi saya nggak bisa. Kenapa? Kita utang dengan IMF. Dan karena utang kita begitu banyak, IMF-nya ngambek aja, nggak mau datang. Seluruh dunia berhenti dagang dengan kita. Bangkrut negara. Dan dia berkata, puluhan juta anak nggak bisa sekolah, nggak bisa makan bergizi. UNICEF berkata, kalau kamu teruskan begini, kelak satu generasi orang Indonesia itu hilang. Jadi generasi di bawah yang sekarang, yang seusia anak-anak saya, dalam waktu 20 tahun lagi akan jadi orang-orang yang memimpin negara, tidak sekolah, kurang gizi, bayangin. Nanti sekian puluh tahun lagi Indonesia dipimpin orang-orang yang goblok-gobloknya luar biasa. Hancur tambah hancur. Terus gimana? Terpaksa kita mesti ngutang lagi. Itu bangganya apa atau hutang saudara? Itu cuman hawa nafsumu aja dirangsang sesaat untuk ambil sekalipun tidak punya uang, nikmati dulu kan begitu kan? Kamu jadi budak orang yang ngutangi. Jadi kalau ke Amerika tuh orang boleh gagah-gagah saya bilang utang. Budak semua. Dari siapa? Dari yang ngutangi. Dan di belakang itu siapa? Saya tahu tuh, saya yakin saya itu bagian dari konspirasi besar untuk menguasai dunia. Sebetulnya. Kalau Anda teliti, telusuri jalurnya, Anda akan ketahuan. Itu pembicaraan tersendiri yang membutuhkan 6 bulan lagi untuk diselesaikan. Dan kita tidak perlu ngerti terlalu banyak sampai segitu, saudara. Tapi itu yang terjadi kan. Jadi jangan punya hobi utang, saudara. Satu hari saya anterin John Avansini pulang ke Jakarta, terus dia ke Amerika, lewat Hongkong, Filipina, terus dia pulang ke Amerika. Saya masuk ke airport, kita ini ada teman-teman yang bantu kita, luar biasa lah saudara. Jadi urusan di airport bisa dipermudah dengan cepat sekali. Lalu dia bawa saya ke duty free shopnya, itu kan di airport di Cengkareng ada. Lalu dia ngomong sama saya gini, Pastor, aku mau beliin kamu dasi. Terus saya bawa masuk ke toko dasi. Nah, kalau orang nawari saya dasi, hati-hati. Anda harus ngomong dengan saya jelas dulu harga berapa yang Anda maksud. Sebab saya tahu persis dasi yang perlu saya pilih, saudara. Saya ngerti dasi, saya tahu harga dasi. Jadi kalau Anda bilang, Pak saya mau beli Bapak dasi, ngomong baik-baik dengan saya harga berapa. Sebab kalau saya ambil satu yang saya suka, Anda bisa kaget, pingsan karena harganya, saudara. Tapi John Avansini adalah John Avansini. Dia bilang, pilih yang kamu mau. Dan saya tahu bagaimana memilih dasi, saudara. Kalau Anda percaya, cobainlah, traktir saya beli dasi. Anda kan saya buat shock sampai pingsan. Saya tahu persis yang betul-betul bagus itu yang seperti apa. Istri saya lagi kelabaan, itu bukan berhala saya, percayalah saudara. Tapi itu dia punya, kami punya rak sendiri. Kalau Anda buka, Anda akan lihat seperti toko. Saya ambil, terus dia bayar dengan uang kontan. Dan dia berkali-kali berkata pada saya, dia bayar beberapa $100 itu untuk satu dasi. Terus saya bilang, kurang Pastor, satu lagi, boleh. Saya berkata, aku tahu kemana aku harus pergi saudara. Nah, hati-hati kalau ngajak saya beli dasi. Lalu kemudian dia berkata bolak-balik ini, cash is very nice. Kontan itu very nice. Amen. Utang itu nyekik leher. Anda pikir bank itu bantu? Enggak. Bank itu hanya ramah dengan orang yang bisa ngasih dia bunga. Nangkap? Kalau Anda tidak bisa membayar, dia akan jadi monster. Anda dikejar terus, saudara. Sampai malu habis-habisan.
gara-gara itu. Mereka itu, waduh kalau sudah ngejar orang, emang gitu, siapa mau rugi? Dia hanya ramah. Kalau Anda punya agunan, Anda punya segala macam. Jadi jangan punya mental utang. Kelak kalau Anda jadi hamba Tuhan atau sekarang jadi hamba Tuhan membangun gedung gereja, jangan utang. Pak, ini jemaat mau ngutangi dulu, jangan. Suruh mereka korban lebih baik daripada jemaat ngutangi. Nanti gampang Pak. Jangan biasa gampang-gampang saudara. Anda tidak tahu akan siapa orang itu. Mendadak kalau 2 bulan kemudian kolaps perusahaannya. Anda dikejar, kembalikan sekarang. Apa enggak ribut saudara? Ayo. Jangan suka utang-utang. Pakai lutut nih loh saudara, sembayang dengan Tuhan. Daripada jadi budak orang yang ngutangi saudara. Amen. Nah, sekarang mari kita lihat. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 5 sampai 7. Coba dibaca. Nikmatnya seperti apa? Enggak ada sama sekali. 2 Raja-Raja 6 ayat 5 sampai 7. Silakan dibaca. Ini bangun rumah dengan mata kapak pinjaman. Barang pinjaman hilang, teriakannya apa? Terjemahan lain, celaka Tuanku. Barang pinjaman nggak bisa dikembalikan, hasilnya apa? Celaka, saudara. Please, saya minta, Anda akan direndahkan kayak budak betul kalau Anda suka pinjam-pinjam. Jangan. Jalan dengan iman boleh, tapi jangan pinjam, saudara. Please. Anda akan terkungkung, Anda akan sebisa-bisanya lepaskan dari semua pinjaman itu. Nggak ada gunanya. Tidak ada faedahnya buat kita. Ini rombongan Nabi loh saudara. Pinjam juga, kapak pinjaman. 2 Raja-Raja pasal 4 sekarang, ayat 1 sampai 7. Ini cerita yang sudah sering kita dengar. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Bahwa keluarga Nabi pun yang takut akan Allah, kalau understanding-nya enggak sampai, dia juga utang juga. Mungkin istrinya waktu suaminya mati. Ya, Anda bisa ngerti bahwa ketika Anda hutang, itu enak di depan aja, saudara. Dan untuk Anda bisa lepas, Anda perlu urapan Tuhan. Dan Anda perlu radikal dalam dia. Saya punya teman baik, jemaat kami. Waduh, kalau saya lihat hidupnya ya, dari dulu ya, kasihan sekali. Satu kali saya akan minta mungkin kalau ada kesempatan dia bersaksi kepada saudara. Ini orang ketika dia utang, saudara. Utang itu seperti lingkaran setan. Akhirnya gali lubang, tutup lubang. Terus begitu. Anda tahu itu dipermalukan luar biasa. Lagi ada mesbah keluarga loh di rumahnya dia. Didatangi sama orang yang ngutangin dia. Dimaki-maki di depan anggota mesbah keluarganya. Bayangin. Sampai semua itu pada doakan, nangisi dia, saudara. Ya jadi baik, dilepaskan Tuhan, diberkati sekarang. Tapi waktu Anda ngalami dimaki-maki begitu, itu seperti budak, diinjak-injak harga dirinya. Habis. Hutang itu hanya enak sesaat. Sepertinya Anda terima sesuatu. Terus Anda bisa gunakan. Tapi kemudian di ujungnya sangat tidak enak. Anda dikejar terus dengan seperti itu. Satu hari dia nggak bisa apa-apa. Saya beberapa kali disuruh Tuhan ngasih dia uang, ngasih dia beras, ngasih dia beli ke dia lauk pauk untuk makan anak-anaknya. Dia di depan rumah itu ada pohon jambu. Sudah nggak bisa makan apa-apa. Ada beras, nggak ada uang untuk beli lauk pauk. Pagi-pagi, apa yang dia buat? Dia petik jambu di depan rumahnya. Suruh pembantunya ke pasar. Dijual dapat harga berapa ribu rupiah gitu. Terus itu dibelanjakan di pasar yang sama. Pulang masak sayur untuk hari itu hidup. Waduh. Saya bilang menderitanya luar biasa. Gimana dia bisa breakthrough, saudara? Satu hari dia baca bukunya John Avancini. Dia baca di perjalanan, dia baca gitu. Dia bilang, aku salah. Karena dia punya pabrik ya. Dan pabrik itu tiap hari Sabtu kan gajian untuk para tukangnya. Kalau nggak ada uang, hari Jumat sudah mulai kelabaan. Telepon sana, utang sana, utang. Nah, setiap kali utang, kalau sudah Anda nggak dipercaya oleh bank, Anda utang dengan orang lain lah. Itu bunganya tinggi, saudara. Anda mesti bayar dengan bunga gila-gilaan, itu riba. Itu sudah
Nggak masuk akal. Anda sudah bunuh diri sebetulnya. Terus begitu. Tutup sana, tutup sini, terus begitu. Lama-lama makin gede, makin gede, makin gede. Dan pada saat puncaknya sudah total, hampir hancur perusahaannya. Dia baca bukunya John Evans ini. Dia bilang, aku salah, aku utang. Makanya dia dengan John Evans ini itu agak fanatik, saudara. Karena apa? Ya hidupnya diberkati, dipulihkan lewat buku kecilnya itu. Dia baca, aku salah. Apa yang dia buat, saudara? Dia ambil kartu kreditnya. Dipotong-potong langsung. Dia bilang, ini sampah, ini membuat aku utang dari barang kayak beginian. Dia potong-potong kartu kreditnya. Mulai sekarang aku tidak mau utang. Dan dia berkata gini, kalau mau bangkrut sekarang, bangkrut, katanya. Hari Jumat nggak ada duit untuk Sabtu gajian tukangnya. Itu jumlahnya banyak kan tukangnya, puluhan toh, 100 lebih mungkin. Terus Sabtu dia kumpulkan, dia bilang, maaf, aku tidak ada uang gaji kalian hari ini. Anda tahu, orang jalan dengan iman, penyertaan Tuhannya luar biasa. Dia berpikir gini, ini pasti demonstrasi, tukang pasti marah, unjuk rasa, rame ini pasti. Dan aku akan hancur. Tapi mendadak tukangnya bisa ngomong begini, Pak, kami bisa mengerti. Senin atau Selasa, enggak apa-apa. Padahal mereka itu buruh kecil. Mereka butuh gaji untuk keluarga mereka. Semua bisa berkata, enggak apa-apa Pak. Kami ngerti untuk kebutuhan Bapak dalam keadaan sulit. Mari kita tetap maju aja Pak, jangan khawatir. Kami bisa nerima. Bayangin dia nangis saudara. Kok bisa ngerti buruh kecil itu? Dan itu bukan sekali dua kali loh saudara. Berkali-kali dia harus menghadapi buruhnya dalam keadaan seperti itu. Tapi tidak sampai lama sekali karena penyertaan Tuhan luar biasa. Satu hari Tuhan pulihkan dia dalam waktu singkat saudara. Dia bisa selesaikan hutangnya. Anda tahu itu proses yang mengerikan sekali. Nah, dan kalau Anda dalam satu gereja yang sama, atau gereja lain, atau sama-sama anak Tuhan, please, jangan suka main utang-utang dengan gampang. Pinjam dulu ya, pinjam dulu, jangan. Kalau itu ribut menjadikan masalah di dalam gereja, atau antar gereja, tidak ada baiknya, saudara. Dan dia punya pinjaman dengan jemaat yang lain. Aduh, Anda tahu, saya sebagai hamba Tuhan, di tengah-tengah, saya tahu keadaannya orang ini sudah nggak bisa apa-apa. Yang satu ini minta betul supaya ini dikembalikan. Dan oleh, ini Kristen juga loh. Begitu sekian bulan gak bisa balik, dia bilang, Pak maaf ini, bunganya saya anggap sebagai pokok. Jadi itu bunga berbunga gak saudara? Itu kalau Anda tahu ya, hati orang itu gak ada yang ngerti. Anda jangan berkata, oh gampang kok, dia Kristen kok. Dia pengusaha Kristen. Jangan ngomong begitu saudara. Lebih baik jangan utang dengan siapapun. Dan jangan jadi budak siapapun. Kita miliknya Tuhan sepenuhnya. Amen. Waktu terjadi seperti itu, dia sampai berkata, saya gak punya apa-apa. Bapak, oh saya panggilkan pengacara. Silahkan Pak, Bapak penjarakan saya pun bisa. Saya gak punya apa-apa, ambil yang saya mau, yang ada. Wah yang gak bisa, harus dibayar. Anda tahu ujungnya jadi jahat. Akhirnya saya cerita apa adanya ya. Beberapa orang dipengaruhi, minta supaya saya mengeluarkan keluarga ini dari gereja. Bayangin. Itu sampai urusan gereja, urusan orang ibadah dibawa. Minta supaya dia dikeluarkan dari gereja. Saya bilang salahnya apa? Utang gak bayar. Saya bilang dua macam orang utang gak bayar. Satu dia memang culas, dia tidak jujur, dia makan itu. Atau memang dia jatuh bangkrut. Kalau dia jatuh dalam usahanya, bukan karena dia pakai untuk judi dan sebagainya. Saya berkata itu bagian dari resiko orang kerja. Ya kan? Anda mau untung, Anda mesti juga nanggung resiko rugi kadang-kadang. Kalau Anda bisnis. Nah, saya berkata kalau itu terjadi begitu, saya enggak benar. Beberapa orang ngomong dengan saya secara pribadi, atas nama beliau ini, minta supaya saya tendang dia dari gereja. Terus saya berkata kepada teman saya ini, berkata gini, ini keluar gembalanya yang harus saya ngomong gitu saudara. Kalau keluar nabinya dalam nama Yesus, lu ke neraka kalau begitu caranya. Tapi saya ngomong gini, apakah kamu ini memang kepingin toh punya gembala yang setiap kali ada jemaatnya kesulitan, tendang keluar. Gimana kalau satu kali Anda yang mengalami kesulitan? Apakah kamu juga mau toh saya berperilaku begitu dengan kamu? Kaget saudara. Nah kebanyakan orang itu tidak ngukur kalau itu untuk dirinya sendiri. Alkitab ngajar loh, yang orang lain ingin perbuat kepadamu, perbuatlah itu. Nah seringkali kita nggak ngukur, itu kan dia. Saya berkata,
Sekarang kalau posisimu di posisinya dia, apakah memang kamu rela? Atau kalau saya berkata, maaf ya Pak ya, karena Anda miskin sekarang. Anda tidak punya apa-apa, maaf keluar dari gereja. Atau saya punya kewajiban mendoakan, mendukung dia, ngajari firman sampai dia bangkit. Yang mana seharusnya saya buat? Oh yang kedua Pak. Lah kok minta yang pertama? Malu, sudah merah mukanya malu. Maaf Pak, saya enggak ngerti. Terus ngaku bahwa ini disuruh. Saya bilang, please jangan jadi juru bicara orang lain. Jadilah juru bicara hati nuranimu sendiri. Saudara tahu? Sekian waktu kemudian gak lama, Tuhan berkati orang ini. Dan dilunasi semua. Waktu dilunasi, malunya luar biasa. Dibayar sebunga-bunganya. Saya bilang dengan teman saya ini, kamu bayar semua. Yang Kristen kamu dahulukan. Nah ingat loh, ini yang saya harus perhatikan. Banyak orang meremehkan, ini kan sama-sama anak Tuhan. Salah. Alkitab mengajari, kalau Anda itu budak, majikanmu itu Kristen. Lebih-lebih lagi Anda mesti tunduk dengan dia seperti kepada Tuhan. Nangkap? Jadi kalau Anda berurusan dengan orang Kristen, itu harus prioritas. Tapi kebanyakan sekarang ini, kalau dengan Kristen, disepelekan. Kenapa? Kan kasih. Ngawur, saudara. Ini yang jadi masalah. Saya bilang, kamu bayar utangmu. Karena mereka berkata, kalau Kristen kan gak bisa ngapa-ngapain saya. Ya kan? Itu yang menghalangi berkat Tuhan. Engkau tidak setia dalam harta orang lain, tidak akan diberikan Tuhan harta sendiri. Saya bilang, yang Kristen ini beresi dulu. Bayar semua. Dia bilang, iya. Aku akan bayar berikut bunganya. Bayar berikut bunganya. Saya bilang, enggak masalah. Dibayar berikut bunganya. Diterima enggak saudara? Terima. Sebab uang bisa mengacaukan hati. Anda mesti hati-hati. Makanya kalau hatimu tidak diluruskan dari sejak sekarang oleh Tuhan, nanti Anda berurusan dengan yang berbau uang, bisa kacau semua. Itu ayat bisa hilang semua. Lihat Pak Harto senyum, Soekarno-Hatta, wah berkibar-kibar. Itu hilang semua itu ayat saudara. 6 bulan di sini lenyap semua. Jadi monster karena cinta akan uang. Saya sampai ngalami loh dalam jemaat yang seperti itu. Nangkap saudara. Jadi kalau Anda itu urusan utang piutang, saya berdoa singkirkan dari hidupmu. Sebisa-bisanya lepaskan diri Anda dari semuanya yang bersifat hutang. Karena itu akan menjerat kehidupan kita.